Daulah Bani Umayyah adalah daulah yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 Masehi hingga 680 Masehi. Pendiri dari Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf yang juga menjadi pemimpin pertama dari Bani Umayyah yang ibu kotanya di Damaskus. Damaskus juga disebut sebagai Al-Syam ataupun Syam sebagai ibu kota terbesar di Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini karena kemenangan diplomasinya pada peristiwa Siffin dan pemikirannya yang kuat dalam membangun masa depan. Ia mendapatkan dukungan dari Bani Umayyah serta orang-orang Syuriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati dan seorang yang berpengalaman di bidang politik. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi monarki atau turun-temurun. Keturunan dari Muawiyah bin Abu Sufyan memegang kekuasaan ataupun kekhalifahan selama 90 tahun oleh 14 khalifah. Berikut ini adalah nama-nama khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah atau Yazid I. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II. Yang keempat, Marwan bin Hakam atau Marwan I. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz atau Umar II. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik. Yang kesebelas, Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid II. Yang kedua belas, Yazid bin Walid atau Yazid III. Yang ke-13, Ibrahim bin Al-Walid. Dan yang ke-14 yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Di antara 14 khalifah tersebut terdapat beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Nama-nama khalifah yang menonjol karena prestasinya adalah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Marwan bin Muhammad merupakan khalifah terakhir Umayyah di Damaskus, karena pemerintahan pada masanya mengalami perpecahan. Hampir seluruh masa jabatannya difokuskan untuk menjaga kekuasaan Umayyah, seperti rongrongan dari keluarga Abbasiyah. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dari keluarga Abbasiyah dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Lebih dari 300 orang anggota keluarga Umayyah terbunuh. Marwan bin Muhammad mencari perlindungan di barat, namun akhirnya tertangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Akan tetapi, ada satu orang yang selamat ketika peristiwa penyerangan terhadap keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdul Rahman bin Muawiyah. Ia lolos dengan melarikan diri ke Spanyol atau Andalusia. Pemerintahan Islam selanjutnya didirikan di sana atau Andalusia. Adik-adik Sobat Eksis, pada masa dinasti ini, peradaban Islam mengalami banyak kemajuan. Misalnya seperti di bidang militer, tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Masa kejayaan dinasti ini ditandai dengan tata kelola di berbagai bidang, misalnya di bidang pemerintahan, sosial, hukum, ekonomi, agama, hingga pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk kajian mengenai syair, sejarah, diskusi, akidah, serta pembelajaran lainnya. Pendidikan Islam telah dikembangkan pada pola yang lebih baik daripada masa sebelumnya. Semarak kajian ilmu di masjid, kutab, serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut. Ada beberapa cendekiawan muslim pada masa dinasti Umayyah, yaitu
Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Rabbah yang mendalami fikih, Khalid ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Lalu ada pula Al-Ahtal, dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul Malik. Penyair favorit pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah Jarir dan Al-Farazdaq. Yang kedua yaitu keagamaan. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini. Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan. Imam mazhab yang hidup di masa ini adalah Imam Hanafi atau Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas. Di bidang tasawuf terdapat Hasan al-Basri dan Robi'ah al-Adawiyah. Di bidang hadis terdapat Umar bin Abdul Aziz, sedangkan dalam bidang tafsir terdapat Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Makkah, Sa'ad bin Zubair dan Mujahid murid Ibnu Abbas. Yang ketiga, sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Demikian juga hubungan terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini, lahirlah kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah Dome of Rock di Yerusalem. Dome of Rock merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa dinasti Umayyah. Yang keempat, ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah yaitu jalur perdagangan semakin lancar, dicetaknya mata uang khusus, pengembangan jabatan yang memperluas lapangan pekerjaan, pengumpulan zakat dari pendapatan, pemberian gaji kepada qadhi sebagai sebuah jabatan profesional, dan lain sebagainya. Yang kelima, hukum. Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qadha adalah badan peradilan yang dipimpin seorang qadhi. Tugasnya adalah membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Badan ini terbebas dari pengaruh penguasa, terutama dalam menerapkan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Masalah kriminal yang membutuhkan penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisbah. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesohihan dan keadilan putusan hukum oleh qadhi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadha dan Al-Hisbah. Yang keenam, pemerintah. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Khulafaur Rasyidin yang dibentuk Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pemerintahan ini terdapat gubernur, katib atau sekretaris yang mendampingi gubernur, hajib atau pengawal dan kepala rumah tangga istana, dan pejabat-pejabat lainnya seperti Sohi al-Kharaj atau pejabat pendapatan, Sahib al-Syurtah atau pejabat kepolisian, dan Qadhi atau hakim atau kepala keagamaan. Selain itu, terdapat pula lembaga dan departemen seperti Al-Katib, Al-Hajib, dan Diwan, terbentuk di tingkat pemerintahan pusat. Lembaga Al-Katib terdiri dari Katib Al-Rosail atau Sekretaris Negara, Katib Al-Kharaj atau Sekretaris Pendapatan Negara, Katib Al-Jund atau Sekretaris Militer, Katib Al-Syurtah atau Sekretaris Kepolisian, dan Sekretaris Qadhi atau Panitera. Sedangkan Diwan atau Departemen yang dibentuk adalah Diwan Al-Rosail, yaitu departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau sebaliknya. Diwan Al-Khotam, yaitu lembaga yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim oleh daerah. Diwan Al-Kharaj, yaitu departemen yang mengelola pendapatan negara. Diwan Al-Barid, yaitu layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu Diwan Al-Jund, yaitu departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer. Adik-adik Sobat Eksis, dari dinasti Bani Umayyah kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Apa ya hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari dinasti Umayyah? Yang pertama, mempunyai semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Yang keempat, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Yang kelima,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mencontoh semangat menuntut ilmu. Yang ketujuh, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang kedelapan, yaitu menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya.